Episode 31. Karena cemburu, Aileen bertekad menghabiskan semua makanan itu. Dia tak akan membiarkan sang dosen sedikitpun mencicip makanan wanita ular itu. Aileen tak peduli dengan tuduhannya semalam, yang mengatakan bahwa semua makanan ini telah diberi obat perangsang. Terserahlah, pokoknya makanan ini harus segera hilang ditelan dia. Pak, bagaimana cara menghidupkan kompornya? Aku ingin makan dalam keadaan hangat, kata Aileen, marah sih marah tapi dia tetap butuh bagian pria tersebut. Duduklah, biar aku siapkan semua makanan ini. Tapi jangan dicicip. Iya, astaga, balas Alan, akhirnya dia yakin bahwa Aileen tidak sakit. Diamnya sang kekasih beberapa saat lalu hanya karena cemburu. Untunglah Alan mengambil inisiatif untuk mengajak Aileen datang ke apartemen, jadi rasa cemburu Aileen tidak berkepanjangan. Sekitar 15 menit kemudian, pesanan makanan Alan datang dan Aileen yang berlari untuk mengambil. Semua makanan yang dihangatkan oleh Alan pun telah tersaji di atas meja. Siap untuk makan siang bersama. Bapak tidak kembali lagi ke kampus? Tanya Aileen. Tidak. Sampai sore kita akan menghabiskan waktu bersama di sini. Sebenarnya Alan masih memiliki jadwal, namun demi Aileen hari ini jadwal itu dia undurkan. Dan mendengar jawaban sang dosen, Aileen langsung tersenyum lebar. Kebersamaan mereka seperti ini benar-benar bisa memperbaiki suasana hatinya yang sejak semalam terasa mendung. Kamu benar ingin makan makanan itu? Tanya Alan sekali lagi. Iya, ayo makan. Aileen lantas mulai menyantap hidangan itu satu per satu. Obat yang sudah dimasukkan oleh Ivana tidak merusak rasa, semuanya masih nikmat. Apalagi sekarang Aileen memakannya dalam keadaan hangat. Alan juga menyantap makanannya sendiri, namun dia lebih banyak memperhatikan sang kekasih. Enak? Tanya Alan. Iya, untung tidak dibuang, jawab Aileen. Mereka boleh membenci Kak Ivana, tapi tak boleh membuang-buang makanan ini. Setelah menyantap makanan nikmat itu, Aileen akhirnya setuju dengan keputusan sang dosen tersebut. Selesai makan, Aileen ikut membantu membereskan meja, meskipun sebenarnya Alan sudah melarang. Alan tahu bahwa Aileen tak pernah mengerjakan pekerjaan dapur. Pergilah ke kamar Hailey, ganti baju dengan yang lebih nyaman, tita Alan, agar Aileen tak mengganggunya. Jujur saja, Aileen justru membuat langkahnya jadi susah, sebab gadis ini hanya mengikuti apapun yang dia kerjakan. Tidak mau, aku mau bantu Bapak dulu. Sana pergilah, balas Alan, kukuh. Iya, jawab Aileen, akhirnya pasrah. Setelah mencuci tangannya di wastafel, Aileen langsung menuju kamar Hailey. Kenapa badanku terasa panas ya? Gumam Aileen, dia menutup pintu dan mulai mendekati lemari pakaian. Namun belum sempat membuka lemari tersebut, Aileen justru makin merasa ada yang tak beres dengan tubuhnya. Mendadak tak sanggup berdiri, Aileen jadi duduk di tepi ranjang. Astaga, apa yang terjadi padaka? Masa mendadak sakit? Rasa panas dan tubuh yang berdesir mulai merayap menguasai jiwa. Detik itu juga Aileen langsung teringat dengan makanan Kak Ivana yang telah dia habiskan. Dek. Jantung Aileen seketika berdenyut saking terkejutnya. Tidak mungkin, apa ini reaksi obat perangsang? Ah, desa Aileen, kalimat itu lolos begitu saja dari mulutnya. Kedua mata Aileen bahkan mulai nampak merabun. Sialan. Dasar wanita jalang, maki Aileen, masih sempat-sempatnya dia mengumpat di saat seperti ini. Dengan susah payah Aileen menuju pintu dan menguncinya rapat-rapat. Dia tak boleh bertemu dengan Pak Alan dalam keadaan seperti ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku harus apa? Rengek Aileen, inti tubuhnya pun terasa begitu panas dan berkedut. Entahlah, Aileen tak mampu menjelaskannya. Namun rasanya begitu ingin untuk menyentuh bagian sana. Sampai akhirnya Aileen ingat tentang beberapa ilmu yang pernah diajarkan oleh sang momi, untuk melindungi diri jika tanpa sengaja mengkonsumsi obat terlarang tersebut. Fokuskan pikiran jangan menginginkannya, aku harus berolahraga, gumam Aileen, dengan tubuh yang nyaris tidak mampu dia kendalikan. Aileen melompat-lompat agar tubuhnya berkeringat.
Rasa panas ini harus mendapatkan pelampiasan dan olahraga adalah yang Aileen pilih. Hampir 15 menit Aileen pergi namun tidak kembali, Alan yang cemas segera menghampiri kamar sang kekasih. Apa yang kamu lakukan? Tanya Alan, dia mendengar suara melompat-lompat dari dalam kamar tersebut. Jangan ganggu aku. Bapak pergi saja. Balas Aileen, nafasnya makin terengah dan dia terus berlari-lari di kamar tersebut. Buka pintunya. Kenapa kamu kunci? Aku akan keluar nanti. Bapak pergilah. Buka Aileen. Pergi. Pekik Aileen pula. Alan yang kesabaran telah habis langsung menendang pintu tersebut, Aileen bahkan sampai kaget sendiri. 2 kali percobaan akhirnya pintu itu berhasil Alan dobrak. Aileen langsung bersimpuh di lantai, tak mampu berusaha lagi. Aileen. Cemas Alan, apa yang terjadi padamu? Karena tidak tahu apa-apa Alan langsung memeluk Aileen-nya, menggendong dan dia baringkan di ranjang, sementara Aileen tak ingin terlepas, dia memeluk sang dosen dengan erat. Aileen. Pak, lirih Aileen, dia sudah menangis. Apa yang terjadi padamu? Obat perangsang, jawab Aileen lagi dengan kesadaran yang nyaris hilang. Aileen bahkan mulai menciumi pundak sang dosen, menghirup aroma tubuh sang dosen yang membuatnya makin kecanduan. Dan mendengar ucapan Aileen tentang obat tersebut Alan begitu terkejut, jalang Ivana ternyata benar-benar gila. Tunggu sebentar. Aku akan panggil dokter datang, ucap Alan, namun Aileen sudah tak mampu mendengar, kini dia menciumi leher sang dosen, bahkan duduk pindah duduk di atas pangkuan pria tersebut. Alan tahu ini semua hanya karena pengaruh obat, bukan keinginan Aileen yang sesungguhnya. Tak ingin semuanya makin kacau Alan kemudian bangkit, dia menggendong Aileen seperti bayi koala. Membiarkan Aileen menciumi lehernya bahkan sampai meninggalkan tanda merah. Desa Aileen sendiri, segala usahanya sia-sia, dia kalah dengan pengaruh obat tersebut. Puas dengan leher sang dosen, Aileen mulai mencumbui bibir Pak Alan. Sementara Alan hanya sesekali membalas, dengan susah payah dia terus berjalan dan mengambil ponselnya di meja dapur. 3 pengawal Aileen langsung melihat adegan tersebut. Melalui teropong, mereka bisa melihat dengan jelas jika Alan nampak khawatir sementara sang nona nampak begitu beringas. Apa yang terjadi pada Nona Aileen? Nona pasti terpengaruh obat perangsang, cepat datang ke apartemen itu dan suntik obat penawarnya. Balas salah satu dengan cemas, karena mereka semua juga melihat saat sang nona memakan makanan yang dibawa oleh Ivana. 2 pengawal langsung berlari dengan cepat. Sementara Alan yang berhasil menghubungi sang dokter diminta untuk merendam Aileen di dalam air dingin lebih dulu, untuk bertahan sampai dia tiba di sana. Sit. Umpat Alan, untuk pertama kalinya dia bicara kasar seperti ini. Kemarahan yang begitu besar dia tujukan pada Ivana. Karena ulah wanita itu sekarang gadisnya jadi tersiksa. Pak, aku sudah tidak tahan lagi, ayo sentuh aku. Pegang dadaku, ucap Aileen dengan nada memohon. Tenang Ai, kendalikan dirimu. Aileen tak mau dengar, masih berada di gendongan sang dosen dia kembali menciumi bibir Pak Alan. Sedangkan Alan langsung membawa Aileen masuk ke dalam kamarnya, menuju kamar mandi menghidupkan shower dengan air dingin. Aileen yang kaget melepaskan ciumannya. Dan di saat Aileen sedikit sadar, Alan langsung meletakkan di dalam bathtub. Pak, maafkan aku, balas Alan, kini tubuhnya juga basah dan dia langsung mengguyur Aileen menggunakan air dingin. Kali ini Aileen menggunakan kemeja berwarna putih dengan aksen bunga mawar merah muda, baju yang kini jadi transparan dan membuat kedua dada Aileen jadi tercetak. Alan menelan ludah. Tunggu sebentar, itu pasti doktermu, ucap Alan, dengan tubuhnya yang setengah basah dia keluar. Membuka pintu dan ada seorang wanita di depan sana, namun wanita bukanlah dokter yang dia panggil. Saya membawa obat penawarnya, di mana Nona Aileen? Tanya wanita tersebut, salah satu penjaga Aileen yang perintahkan oleh Dedi Raiden. Dan mendengar ucapan tersebut, Alan kira wanita ini adalah rekan dokter pribadinya. Ayo masuk, dia ada di dalam kamar mandi, balas Alan, untung saja seseorang yang adalah wanita.
Karena Alan tidak akan pernah membiarkan pria lain melihat tubuh Aileen-nya. Astaga, Nona. Batin sang penjaga saat dia melihat keadaan majikannya. Aileen yang terengah dan menjamah tubuhnya sendiri. Dengan gerakan yang sangat cepat dan dibantu oleh Alan, akhirnya Aileen berhasil disuntikan obat penawar tersebut. Dosisnya cukup tinggi, hingga dalam hitungan menit obat itu mulai bereaksi. Mengusir semua hawa panas dan membuat Aileen terlelap. Tolong siapkan baju ganti Nona Aileen, saya akan mengganti bajunya, ucap sang penjaga. Alan mengangguk. Dokter yang Alan minta untuk datang ke sini telah dicegah oleh penjaga yang lain. Hingga tak akan ada yang mengganggu aksi mereka untuk menyelamatkan sang nona muda. Di saat Aileen sedang diurus oleh asisten dokter tersebut, Alan pun membersihkan tubuhnya di kamar yang lain. Siang ini semuanya benar-benar terasa kacau. Bayangan wajah Aileen yang menggoda, tubuh yang begitu menawan tak mampu Alan hilangkan dari benaknya. Astaga, gumam Alan. Yang ada dia harus membuang semua hasratnya sendiri di dalam kamar mandi. Jika tidak begini dia akan terus menginginkan Aileen. 2 jam lagi Nona Aileen akan sadar, setelahnya minta beliau untuk banyak minum air putih. Alan mengangguk. Terima kasih untuk bantuannya, jika boleh tahu siapa namamu? Tanya Alan, dia bertanya untuk kesopanan. Jenny, jawabnya bohong, tiba-tiba terlintas nama artis favoritnya. Jadi dia ucapkan nama tersebut dengan lancar. Baiklah Jenny, terima kasih untuk bantuanmu kali ini. Kamu boleh pergi. Baik tuan, jawab penjaga tersebut. Pria itu bisa menahan diri untuk tidak menyentuh Nona Aileen, padahal dia bisa saja melakukannya. Pantas saja Tuan Raiden menyetujui hubungan mereka. Batinnya, di antara langkah hendak keluar dari apartemen tersebut. Kini tugasnya hanya satu, kembali mengirim obat perangsang yang sama untuk Ivana. Terserah wanita itu akan melampiaskannya pada siapa. Dan setelah Jenny pergi, Alan masuk ke dalam kamarnya. Melihat Aileen yang sekarang sedang tidur dengan nyenyaknya di atas ranjang, seolah gadis itu lupa bahwa beberapa waktu lalu sudah membuat keributan. Alan ikut naik ke atas ranjang tersebut, ikut masuk ke dalam selimut dan menatap lekat wajah sang kekasih. Dasar gadis barbar, ucap Alan. Pegang dadaku, sentuh aku, semua kata-kata Aileen itu masih diingatnya dengan sangat jelas. Seperti tak ada bosannya Alan terus menatap wajah Aileen sampai gadis itu terbangun. Mengerjapkan mata dan akhirnya bangun. Aileen bahkan masih sempat-sempatnya menguap, lalu menatap langit-langit kamar yang nampak asing. Aku di mana? Gumam Aileen. Di kamarku, jawab Alan dengan santainya. Aileen yang terkejut langsung menoleh ke sisi kanan dan makin syok saat melihat Pak Alan tidur di ranjang yang sama dengannya. Apa yang Bapak lakukan di sini? Bapak memperkosaku. Tuduh Aileen, dia langsung duduk dan memeluk selimut erat, seolah tubuhnya polos padahal sekarang dia sedang memakai setelan baju olahraga milik Hailey. Kamu tidak ingat apapun. Kamulah yang sudah memperkosaku, balas Alan dengan santainya, dia bahkan ikut duduk hingga mereka saling berharap. Lihat leherku, kata Alan, banyak tanda merah yang tercetak di sana. Lihat bibirku, kata Alan lagi, bibirnya yang terdapat 2 luka kecil, karena ciuman Aileen yang brutal. Ditunjukkan semua bukti itu akhirnya Aileen mengingat semua yang sudah terjadi, obat perangsang yang membuatnya hilang kendali. Aileen lantas mengusap wajahnya frustrasi, apalagi dia pun ingat kejadian di dalam bathtub. Saat membujuk Pak Alan untuk menyentuh tubuhnya. Bapak harus tanggung jawab. Pokoknya nanti Bapak harus menikahi aku. Tuntut Aileen. Harusnya aku yang bicara seperti itu, kamu yang harus bertanggung jawab, kamu yang harus menikahi aku suatu saat nanti, balas Alan. Bapak, kamu benar-benar beringas, Aileen. Ih Pak Alan. Kesal Aileen, dia memukul dada sang dosen, namun Alan menahannya dan justru menarik Aileen hingga jatuh ke pelukan. Maafkan aku, harusnya ku buang saja makanan itu, kata Alan kemudian. Sudah ku bilang tapi Bapak tidak percaya. Maafkan aku ya. Iya, lalu siapa yang mengganti bajuku? Apa Bapak juga? Tanya Aileen,
mendadak ingin tahu tentang hal ini, meskipun sedikit takut untuk mendengar jawabannya. Tentu saja, siapa lagi yang akan menggantikan bajumu jika bukan aku, bohong Alan. Aileen yang malu hanya mampu memeluk sang dosen semakin erat, menyembunyikan wajahnya yang merah menahan malu di dalam pelukan sang kekasih. Jangan berpikir untuk minta putus, sekarang tubuhmu bahkan sudah jadi milikku, ancam Alan. Aileen hanya mampu mengangguk dengan pasrah dan Alan rasanya ingin sekali tertawa terbahak.